Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di informasi jual beli mobil bekas. Hari ini kita bawa L200 atau Mitsubishi L200. Ini tahunnya 2005, platnya itu R Purbalingga, RL Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk kondisinya seperti apa, kita akan cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Pajaknya bulan 3 habis masa plat 2027. Nah, ini pajaknya bulan 3 sudah dipajakin. Untuk pajak unit ini tahun 2005 itu tahun lalu itu di angka 1.300.000. Teman-teman yang punya L300 mungkin coba untuk yang tahun 2005 pajaknya berapa? Tapi kayaknya untuk pajak itu memang setiap daerah itu bisa beda-beda. Ini warnanya asli silver, mesinnya 2500 cc. Kodenya itu sama dengan yang dipakai L300. Jadi ini mesinnya sama-sama dengan L300. Ini kode 4D. Nah, cuman ini beda model, dimensinya juga beda. Terus kemudian secara dikendarai juga beda. Ini lebih nyaman karena dia modelnya itu lebih lebih ceper, lebih panjang. Jadi untuk sumbu rodanya itu dia panjang. Untuk panjangnya sendiri unit ini sekitar 5 meter lebih. Jadi kalau secara penampilan ini lebih mirip sedan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari unit Panther, saya rasa ini perlu dipertimbangkan ya. Karena buat teman-teman ya pecinta mobil diesel, ini mesinnya juga diesel, dieselnya juga enak, spare part juga mudah karena ini mesinnya sama kayak yang dipakai L300, pakai 4D gitu. Nah, secara body emang dia lebih aerodinamis kalau menurut saya. Kalau L300 itu kan dia agak ngotak. Cuman kalau ini dia lebih kayak sedan gitu. Dia lebih kayak sedan, bodinya juga panjang. Cuman secara bak itu dia ada pelentongnya gitu, ada selebornya bagian dalam. Mungkin itu kekurangannya dari L200 dibandingkan L300. L300 juga ada yang pakai selebor dalam gitu. Cuman kalau ini memang dia selebor dalamnya agak gede karena ini untuk rongga antara ban sama fender itu dia agak banyak gitu. Jadi ini dimasukin pakai velg ring 17, ring 18, ring 20 pun ini masih masuk gitu. Sementara kalau ini dia pakainya ring 15, pakai standar. Ini dikendarai cukup nyaman, cukup enak, handlingnya cukup oke juga. Kalau untuk dari body cat seperti ini ya, ini unitnya kalau dari cat itu warnanya silver metallic, cuman dia masih cukup seger. Jadi kalau dari body cat seperti ini masih cukup layak untuk harian, masih cukup oke lah, enak dipandang gitu. Nah, kita cek juga untuk yang lain-lain gitu ya, kayak body. Tapi yang jelas ini unitnya dia sudah cat 2 kali gitu. Jadi catnya udah bukan orisinil. Nah, cuman masih cukup ngaleng untuk kap mesin seperti ini. Kalau bagian samping seperti ini kayak nut ini juga masih lempeng. Sasisnya juga oke. Ya untuk L200 ini memang dia sasisnya gede banget ya. Sasisnya tebel. Jadi untuk sasis unit ini rata-rata masih bagus. Aman, nggak ada keropos dari depan sampai belakang gitu. Untuk kalau pickup dia bekas muatan berat, dia biasanya celah-celah bodi seperti ini dia kalau misalnya dia bungkuk gitu. Nah, ini agak menyempit dan melebar. Kalau ini celahnya masih rapi, masih oke. Nutnya juga masih ketemu, masih dalam. Terus ini unitnya kita lihat dari faktur, itu fakturnya bukan atas nama PT. Secara faktur kalau kita lihat dari fakturnya, ini fakturnya masih atas nama perorangan. Jadi keluar dari awal itu dia atas nama perorangan dan dia lahir di Jawa gitu. Jadi dia bukan mobil Sumatera, tapi dia secara fakturnya itu mobil dari Jawa. Karena kebanyakan unit seperti ini kan banyak yang dari luar Jawa ya. Terus untuk L200 ini sebenarnya ada 2 model. Yang pertama yang double cabin, terus yang kedua yang single cabin seperti ini gitu. Kalau untuk di daerah kita di Purbalingga, Jawa Tengah, unit seperti ini udah agak jarang terlihat. Saya pun jarang-jarang lihat unit L200 itu berlalu lalang gitu ya. Jadi agak langka sebenarnya untuk unit ini gitu. Kalau dari body dia masih lempeng, masih oke, masih bagus. Cat-cat juga body masih cukup tipis, jadi ada dembulan tapi nggak terlalu tebel dan dia bodinya masih oke, nggak ada
apa namanya, cat-cat ngelupas atau kempot-kempot. Nah, ini dari bagian kanan itu masih bagus, masih oke. Velgnya itu pakai velg kaleng ring 15 seperti ini. Cuman velg kalengnya kelihatannya bagus ya, walaupun standar seperti ini tapi masih tetap oke. Sebenarnya ini kalau unit seperti ini ganteng lagi itu dikasih ban grip. Nah, ini oke, ganteng banget gitu. Coba kita cek untuk bagian belakang. Nah, untuk dari bagian belakang ada bekas nyenggol seperti ini dikit ya. Nah, ini ada bekas nyenggol. Jadi mobil ini catnya masih bagus, tapi ya adalah minus-minusnya seperti ini. Kita kasih tahu minusnya di sini nih. Ini ada bekas nyenggol seperti ini. Untuk lampu kanan dan kiri ini masih utuh. Dan untuk bak belakang, nah bak belakang ini dia kempot daerah sini nih. Nah, ini daerah sini kempot untuk bagian bak belakang. Nah, ini bukaannya dia seperti ini untuk, nah, kalau L200 seperti ini bukaannya, jadi dia lebih panjang. Kalau teman-teman yang suka bawa trail, ini cocok banget nih. Bisa masuk trail berapa motor lah, gitu ya. Sekalian kita cek ya, mumpung kita buka bak belakang, kita cek juga untuk kondisi lantai-lantai bak. Itu biasanya kalau mobil bekas dia pakai muatan kayu gelondongan gitu, misal atau muatan berat, itu biasanya untuk lantai-lantai nggak mungkin seperti ini. Ini kondisi lantai masih utuh, masih bagus, masih rapi, aman, dia nggak ada yang keropos. Itu cat-catnya juga masih bagus. Kalau menurut saya ini tergolong baknya ini masih bagus, masih rapi gitu. Ini juga dikasih apa namanya, bantalan seperti ini ya. Kalau muat-muat motor apa itu kan biasanya standarnya bikin itu ya, kempot. Nah, ini oke lah. Kita tutup dulu untuk baknya. Kita udah cek baknya masih oke, masih cukup bagus. Terus lanjut kita yang sebelah kiri ya. Untuk minus-minus itu ya tadi untuk bagian belakang gitu. Kalau bagian sebelah kiri seperti ini, bodinya masih bagus, masih cukup ngaleng juga, nggak terlalu tebal istilahnya, tapi tetap ada dempul, cuman nggak terlalu tebal, dan bodinya itu aman, dia nggak ada ngelupas-ngelupas. Kempot-kempot di daerah samping juga aman. Terus ada namanya nitik-nitik pabrikan seperti ini di bagian celah-celah bodi seperti ini masih bagus juga, masih terlihat jelas. Oh ya, untuk atap, nah atapnya masih ngaleng. Atapnya masih ngaleng, masih oke, masih bagus. Pintu-pintu juga masih lumayan. Nat-nat seperti ini masih bagus. Terus apa namanya, celah-celah pintu, celah bodi, semuanya masih oke. Nah, coba kita cek untuk yang sebelah kiri gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri, bodinya depan masih oke. Cuman untuk bumper-bumper kayak sini nih. Nah, ini bagian bumper sebelah sini itu dia agak retak-retak bumper sama bagian bawah. Nah, bawah ini ada ngelupas. Saya rasa untuk bumper kanan dan kiri ini perlu disepet. Jadi ini ada apa namanya, ngelupas cat juga gitu ya. Untuk tahun 2005 ini tergolong masih cukupan lah ya, dibandingkan dengan yang apa namanya, bekas tambang gitu. Kalau bekas tambang itu bener-bener wah, nggak karu-karuan gitu. Tapi ada juga yang bekas tambang bagus karena perawatan gitu. Nah, untuk lampu-lampu seperti ini kanan kiri masih oke, lampunya masih bening, masih bagus sorotnya, terus grillnya juga dia aman, nggak ada patah-patah gitu ya. Biasanya kalau mobil dia kena panasan, biasanya dia untuk sileran kaca itu dia akan getas, dia akan rembes air, atau dia terkena sileran udah disiler gitu ya, udah disiler tambahan. Nah, ini silernya masih utuh, masih orisinil bawaan pabrik, dan ini aman, nggak ada yang bocor. Wiper juga berfungsi secara normal, secara sempurna. Lanjut kita ke interior ya. Setelah interior nanti kita baru ke mesin gitu. Kita cek untuk apron-apronnya. Nah, untuk pintu-pintu, nah ini sileran bagian pintu atas bawah muter, itu kondisinya masih rapi, masih bagus gitu ya. Terus ini ya, untuk bagian risplang bawah seperti ini, nah ini masih bagus, sambungan-sambungan masih kelihatan, masih oke gitu. Terus pilar juga masih oke, masih bagus, aman sampai ke bagian depan. Pilar A ini masih oke, masih bagus, masih rapi. Untuk interior, nah ini untuk interiornya, joknya masih cukup rapi kalau menurut saya ya. Terus ini kalau sobek-sobek seperti ini memang ada, sobek-sobeknya tetap ada. Terus setirnya masih oke, power steeringnya masih aman, dia nggak apa namanya, nggak bunyi. Terus dashboardnya juga masih utuh, kayak kisi-kisi AC kanan kiri tengah itu semuanya masih normal, masih bagus gitu. Untuk AC ini ada sedikit perawatan ya, jadi sebenarnya AC-nya dingin, cuman tadi kita pakai ada yang apa namanya, kita pakai tadi kurang begitu dingin. Nanti kita akan servis untuk AC-nya biar lebih enak. Soalnya kita dapat kemarin itu AC-nya masih dingin, masih enak gitu.
kilometer 2005 di angka 300 ribuan. Dia unitnya rendah ya, dia itu agak ceper ya dibandingkan sama Panther ini lebih rendah ini. Cuman ini pelangi seperti ini masih utuh, masih bagus. Ya ada nitik pabrikannya masih kelihatan. Itu biasanya kalau unit-unit pendek seperti ini kendalanya itu di daerah seperti itu, pelipit bawah itu biasanya dia terkena tanggul gitu biasanya. Kalau unit yang udah pernah diceperin, kalau ini masih standar tingginya dia belum pernah diceperin. Yang sebelah kiri juga gini ya. Nah, bagian bawah pelipit seperti ini, bagian bawah ini masih oke, masih rapi, aman juga, dia nggak ada keropos gitu. Nanti kita cek untuk lantai-lantainya ya. Sekarang kita selesaikan untuk interior dulu. Nah, untuk sileran atas, samping sampai ke bawah, silerannya masih rapi, masih bagus. Door trim kanan dan kiri, sorry ya tadi kelewat ya. Kalau door trim kanan dan kiri masih oke, masih rapi. Pakainya masih sistem ondelan seperti ini. Terus kemudian untuk daerah sebelah kiri ini jok-joknya juga masih rapi. Oh ya, untuk persneleng, nah ini agak unik. Kalau persnelengnya, kalau L300 dia kan masih di ini ya, di dashboard. Nah kalau untuk L200 ini dia persnelengnya di bawah. Jadi kalau yang biasa bawa mobil sedan seperti ini tetap nyaman di bawah gitu. Cuman kalau yang terbiasa pakai persneleng yang di dashboard, ya mungkin lebih enak yang di dashboard. Kalau saya cenderungnya terbiasa pakai yang di bawah seperti ini persnelengnya. Oke, lanjut untuk pilar-pilar. Pilar-pilarnya masih oke, masih rapi. Bagian atas, bagian bawah juga masih rapi, masih bagus. Nah ini masih utuh, masih ori ya. Sebelum ke mesin kita cek untuk selebor-selebor lantai sama sasis sekalian gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak penasaran masalah unitnya. Nah, unitnya dari sebelah kiri ini selebor dalam, sisi dalam sebelah kiri itu kondisi masih rapi, masih bagus, dia aman, nggak ada yang keropos gitu, masih oke. Nah, ini untuk lantai bagian bawah itu masih rapi juga, aman, dia nggak ada yang keropos. Sampai ke sasis-sasis juga kelihatan dia masih aman, masih rapi sampai ke bagian belakang gitu. Ini untuk kondisi yang sebelah kiri tengah ya, sampai ke bagian belakang ya. Nah ini yang sebelah kiri belakang. Ini untuk selebor bagian dalam itu masih oke banget, masih rapi, masih aman gitu ya. Sekarang lanjut ke yang kanan. Ini untuk kondisi yang selebor sebelah kanan belakang. Kondisinya masih rapi, masih utuh, masih aman. Sekalian sasisnya juga kelihatan. Nah itu untuk sasisnya juga masih aman, masih rapi. Nah ini untuk kolong ya, kolong sebelah kanan tengah. Sekalian sasis bagian tengah bawah. Itu ya. Nah kondisinya masih rapi, masih bagus, lantai-lantai juga aman, nggak ada yang keropos. Yang terakhir selebor depan kanan, kondisinya seperti ini, kondisinya masih aman, masih rapi, masih bagus, masih oke lah, pelipit-pelipit juga masih bagus. Oke, terakhir kita cek kondisi mesin. Nah kita buka dulu untuk mesinnya, kita cek kondisi mesin, terus kemudian apron-apron bagian depan gitu ya. Nah kalau untuk mesin dieselnya ini kita coba cek untuk yang sebelah kanan ada seperti itu ya. Jadi agak basah untuk yang sebelah kanan. Kondisinya seperti ini ya, nggak kering, ada basah-basahnya seperti itu. Nah nanti kita coba nyalakan mesinnya, kita cek ngobos apa enggaknya gitu. Tapi sebelumnya kita cek juga untuk bagian kap mesin bagian bawah. Nah untuk kap mesin sileran-sileran bagian bawah ini masih rapi. Nah, kecuali bagian ini ya, ini yang sebelah kanan juga masih rapi. Nah untuk bagian yang sebelah depan kiri ini memang dia ada sedikit dempul daerah sini. Jadi sepertinya ini pernah kejatuhan apa gitu. Silerannya tetap ada, cuman dia ada retak-retak, dia bekas di dempul daerah sini. Jadi mungkin kemungkinan untuk bagian depan pernah kejatuhan apa gitu sampai ke ini ya. Nah ini untuk apron depan, untuk yang ini kena dikit gitu ya untuk apronnya. Cuman untuk kalau kita cek lebih jauh, ke dalam, ini harusnya kalau memang dia bekas nubruk, ini kayak pelipit-pelipit seperti ini udah nggak rapi dia. Nah ini kayak pelipit kayak gini udah kena, terus kemudian bagian depan seperti ini udah kena, sampai bagian ke bawah itu udah kena gitu. Tapi ini bagian ini nggak kena, bagian dalam nggak kena sampai ke selebor depan gitu. Kalau untuk kalau memang dia ada bekas ada laka yang cukup parah, biasanya daerah sini itu udah kena. Tapi ini semuanya masih rapi, masih bagus. Dudukan bumper aja masih bagus, masih oke. Jadi menurut saya ini bukan karena laka, kemungkinan karena kejatuhan apa gitu loh, dari ini sampai ke ini gitu. Karena bagian bawah oke, terus bagian bumper
dudukannya juga masih oke, masih rapi gitu. Jadi tidak terlalu dalam lah. Kurang lebih kondisinya untuk L200 ini seperti itu. Sekarang kita tinggal cek untuk kondisi mesin gitu ya. Sebelumnya kita cek olinya dulu. Nah, olinya masih aman, dia nggak tercampur sama air radiator. Nah, kalau kita ngecek ngobosnya, nanti kita nyalakan mesinnya, kita cek ada asap nggak di bagian situ. Kita udah nyalakan mesinnya, kita cek ya. Nah, ini mesinnya cukup panas ya. Untuk bagian stick oli mesin seperti ini ada sedikit ngasep putih gitu. Ada sedikit ngasep, tapi tidak terlalu tidak terlalu banyak, sedikit lah. Padahal ini kita udah pakai muter-muter tadi ya. Jadi kalau menurut saya ya ini dieselnya ngobos dia. Dieselnya dia ngobos. Kalau kita nggak usah cek sebelah sini ya, kita cek dari stick itu aja udah kelihatan untuk dieselnya ini ngobos. Cuman rata-rata emang beberapa ya kita temui untuk dieselnya L200 tahun-tahun sekian itu rata-rata udah ngobos gitu, karena memang udah saatnya peremajaan mungkin ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kondisi unit ini. Kalau dari body masih oke, lantai bak itu oke, sasisnya bagus, lantai-lantai bawah itu masih bagus, masih oke. Minus kalau menurut saya untuk unit ini ya dari apron ini dikit sama bagian kap mesin ini gitu. Jadi kalau kita tutup seperti ini emang seperti ini. Kalau dari bagian atas itu kelihatan gini ya, kelihatan ini ya itu untuk bagian atas. Kalau untuk mesin menurut kita unitnya itu udah ngobos ya. Cuman jangan terlalu panik ya, kalau mau ngobos seperti ini memang masih ya, beberapa bilang ini masih cukup layak lah dipakai gitu loh. Saya kasih masukan lah teman-teman dengan unit L300, L200 ataupun Panther seperti ini yang pickup pun yang minibus, kalau untuk ketemu yang ngobos seperti ini masih tetap bisa dipakai, apa harus diperbaiki secepatnya gitu ya. Nah, ini unitnya kurang lebih kita udah ceritakan seperti itu. Yang pasti teman-teman nggak harus percaya sama apa yang kita review hari ini, karena kita akan kembalikan lagi ke teman-teman semua. Kita cuman memperlihatkan unit yang ada di depan kita, teman-teman kasih kesimpulan masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.